Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ayuhal ikhwah, nahmadullah ta'ala ala ni'amil katsirah hatta nastati'a an nahtafila fi hadzal fasal li ajli ta'allumi min kitab al-jurmiyah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafaati yaumil mahsyar. Taib ayuhal ikhwah al-ahibba, baik ibu sekalian dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kitab al-jurmiyah. Dan alhamdulillah kita setiap bab yang kita pelajari selalu juga diikuti dengan memperdalam bagaimana cara mengi'rab, ya, mengi'rab. I'rab adalah menerjemahkan pemahaman kita ke dalam bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Maka mestinya jika kita sudah paham itu akan semakin cepat untuk bisa melatih kemampuan kita dalam mengi'rab. Baik, kita sebelum melangkah ke bab yang baru, kita akan coba untuk mengi'rab, ya. Sebelum kita mulai belajar kita, marilah kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa natullah ta'ala Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik. Arif hadhil jumlah. Coba kita i'rab ya. Hadhil jumlah. Muhammadun fil fasli. Ta'alamna fil usbu'il madhi anil mubtada wal khabar. 6. Coba di i'rab, aku nafatkan. Mubtada'un marfu'un wa alamatul raf'ihi. Muhammadun ya. Muhammadun ya, mubtadaun, nam, Wa alam marfu'un, nam, nam, sahih, fi lafuz jarin, nam, harfu jarin, fi lafuz jarin. Al-fasli, nam, al-fasli ismul majrur. ismun majrurun bi fi, nam, Wa alamatul jarihi, Naam. dhahiratun fi akhirih. nam, sahih, Fil fasli sibuk jumlah fi mahalil raf'in. nam. Sebagai apa? Mubtada. Khobarul mubtada. Nam, sahih jidan. Taib, al-an nurid li'arib, ya, litu'arib umusururin. At-talibu, ya, at-talibu amamal masjidi. Silakan. Tafadhali. 6. Marfu'un dhammatun, nam, sahih. Amama dorful makan, nam, mansubun, ya, mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun wa huwa apamu mudhafun, nam, nam, ayah, apa sebagai apa? Mudhafun ilaih, ya, majrurun jarrihi, ya, wa shibhul jumlati fi mahalli, ya,
fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ya, jadi pertama yang harus dijelaskan itu adalah posisinya tauqi'. Ya, jika sebagai mubtada maka mubtadaun marfu'un, habis tauqi'-nya, letaknya, habis itu kedudukan i'rabnya. Harus urut ya. Harus urut. Kedudukan i'rabnya baru alamatnya. Contoh jaa Zaidun. Zaidun sebagai apa? Jaa Zaidun. Jaa sebagai fa'il. Zaidun. Zaidun ya. Zaidun sebagai fa'il, maka letaknya dulu fa'ilun. Nah, habis itu marfu'un, i'rab kedudukan i'rabnya, baru alamatnya wa alamatu rafi. Itu berlaku di semuanya. Maka al-jum'ah tadi ya, al-masjidi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun wa shibhul jumlati ya, wa shibhul jumlati yaumul jum'at amamal masjidi ya, fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Nah, kalau penjelasan di akhir itu, jadi fi mahalli raf'in berkedudukan rafa sebagai. Lah, sebagai itu tidak harus dengan kata yang ribet, cukup langsung fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Kayak tadi ya, ini amama apa? Jadi dzarful makan, ya kan? Tauqi'nya kan dzarful makan. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Atau yang kalau tadi fi mahalli raf'in wa huwa khabarul mubtada, itu juga boleh. Ya, tinggal membahasakan. Ya. Tapi kalau bisa ada dua pilihan seperti yang saya katakan. Yang pertama at-talibu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Ya, tadi sudah, itu sama ya. Contoh yang lain itu mubtadaun marfu'un ya. Oh ya, wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun, atau wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu. Jadi ada, kalau ada alnya, ada alnya, sifatnya juga harus ada alnya. Tapi kalau tidak, dhammatun dhahiratun. Kalau saya lebih suka dhammatun dhahiratun. Jadi bahasanya enak, sukun semua ya, apa? Dhammaten semua. Dhammaten semua. Baik. Ada pertanyaan sampai sini bab mubtada'ul khabar? Hafiz? Alhamdulillah. Baik, nahtu ila darsin jadid, yakni nawasikhul mubtada' wal khabar. Iftahu kutubakum kitab al-jurumiyah ya. Kalau bisa lihat juga yang ini ya, apa kaidahnya biar bisa memahami juga ya. Baik, nawasikhul mubtada'. Nawasikh itu nawasih yang merusak ya. Ya, yang merusak mubtada dan khobar ya. Babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khobari. Ya, awamil adalah faktor-faktor yang masuk kepada mubtada dan khobar. Wahia salah satu asya'a. Kenapa dibaca asya'a? Ada yang tahu? Apa? Iya, jamaknya daripada mufradnya apa? Syai'un, syai'ani, asya'u. Kenapa kok enggak asya'i, padahal ini kan mudhof ilaih? Ayo. Apa? Mamnu'un minas sarfi. Jadi ala wazni af'alun ya. Ya, asya'u di sini bukan ya atas. Berarti penyebabnya adalah yakni ada alif mamdudah yang diakhiri dengan hamzah. Contoh asdiqa'u. Jamak dari apa asdiqa'u? Teman-teman kan ya. Itu tidak boleh asdiqa'un. Ya. Jadi isim ghair munsharif memiliki dua syarat ya, kalau kita lihat di yang pernah saya jelaskan. Yang pertama, syarat yang pertama ya, berlakunya isim ghair munsharif mahal jar dengan fathah, bukan dengan kasroh, seperti salah satu asya'a ya, asya'a. Yang pertama syaratnya adalah tidak bertemu dengan al. Contoh
Ro'aitu, ya, marortu karena posisinya sebagai majrur. Marortu bil masajidi, ya, karena bertemu dengan ba, maka di sini tetap kasroh. Tapi kalau marortu bi masajida, ya, jadi al itu menjadikan harokat kasroh pada kedudukan jar menjadi jelas. Paham ya? Hal fahim tuh? Yang kedua adalah tidak boleh menjadi mudhof. Contoh, marartu bimasajidil muslimin. Saya melewati masjid-masjidnya kaum orang-orang muslim. Maka marartu bimasajidil muslimin. Di sini bimasajidi sebagai apa? Mudhof, ya. Jar wal majrur juga sebagai mudhof. Maka di sini kasrohnya jelas walaupun mamnuun minas sorfi. Syaratnya ada dua. Yang pertama apa? Al. Yang kedua tidak, ya, mudhof, ya, tidak berkedudukan mudhof. Jika berkandungan dengan al, maka kasrohnya jelas. Itu adalah syarat dari isim ghair munsharif. Maka salah satu asya'a. Berarti alamat jarnya dengan apa ini? Enggak, dengan fathah. Karena ismul ghair munsharif kan jar kan ada fathahnya juga. Fathah, apalagi? Kasrah, ya, dan hadfun nun, ya. Nah, coba dilihat lagi di jadwalnya. Kasroh, ya, fathah, apa lagi? Nah, coba dilihat. Kita bawa kitabnya, ya. Kasroh, ya, fathah, kasroh, ya, fathah. Kalau yang hadfunun itu nas jazm, ya. Kasroh, ya, fathah. Lah, fathah al-ismul ladzi la yansarifu. Lah, di sini yang penjelasannya panjang, ya, ikhwan sekalian. Baik, nastamir awalan, ya. Nawasihul mubtada wal khobar. Huruf-huruf atau awamil yang masuk kepada mubtada dan khobar dan merusak kedudukan mubtada dan khobar. Yang pertama, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, wa dzanantu wa akhwatuha, ya, ya. Kemudian amil-amil ini juga disebut dengan amil lafdiyah, awamil al-lafdiyah, ya, yang merubah i'rabnya mubtada dan khobar. Jadi awamil lafdiyah termasuk dari tergolong awamil lafdiyah, faktor-faktor secara lafaz yang jelas. Taib nahtu ila babin jadid, yakni kana wa akhwatuha. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ini harus mentas, ya, antum harus hafal. Dulu sampai saya menghafalnya kanar. Ya, kanar. Kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ya, pokoknya yang pertama itu isim, yang kedua khobar. Maka kanar tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kalau inna berarti apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Otomatis kebalikannya, ya. Wahia kana amsa asbaha adha dhalla ila akhirih. Yuk kita jelaskan di sini. Contoh, kita buka. Hurufnya apa saja? Ada berapa? Ada 13, ya, ikhwas sekalian. Yang pertama apa? Kana, ya. Coba kita lihat di sini. Zaidun qaimun. Ini tarkibnya apa? Mubtada khobar. Ketika kemasukan kana menjadi apa? Kana Zaidun qaiman. Sekarang pertanyaan, coba. Kana ada dua murid, keduanya baru, ya. Kana to apa? Tolib apa? Bani jadi
Apa? Daini. Jadi daini. Jadi daini. Ya. Jadi daini. Nah, ini kalau ini kedudukannya sebagai apa? Isimnya kana. Dibaca apa? Rofa. Alamat rofanya dengan apa? Alif karena isim tasniya, ismul musanna. Boleh bilang ismul musanna atau ismul tasniya. Kalau jadi daini sebagai apa? Khobarnya kana, dibaca apa? Nasab. Tandanya apa? Ya, karena sebagai ismut karena ismut tasniya ya. Itu sebagai khobarnya kana. Alhamdulillah ya. Di sini coba kita lihat lebih mudah, lihat di buku yang kita buat dari Al-Kalam ya. Ar-Ras Al-Bayani. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Maka isimnya kana mana? Allah. Ghafuran khobarnya kana ya. Ya, oke. Kana. Kemudian amsa, cara menghafal paling mudah. Semua huruf ini dibagi menjadi 3 golongan ikhwah ya. Coba lihat di sini. Oke. Kana wa akhwatuha. Wa akhwatuha. Yang pertama adalah huruf kana yang bisa beramal tanpa syarat. Apa? Beramal tanpa syarat. Apa saja itu? Nah. Kana, amsa, asbaha, adha, dolla, bata, soro, sama terakhir apa? Laisa. Kemudian yang dengan syarat harus diawali dengan manafi, huruf nafi apa saja? Mazala, mabariha, mafati'a, mangfaka ya. Mangfaka. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga didahului dengan huruf ma masdariyah. Ya, ada manafi, ada ma masdariyah. Apa itu? Madama ya, madama. Hakada. Cara menghafalnya gimana coba? Ada yang sudah hafal? Kalau kita lihat, perhatikan ya, ikhwah sekalian. Diurutkan ikhwah. Pertama kana, yang dihafal adalah kana, soro, kemudian laisa. Kemudian di waktu pagi itu apa? Asbaha. Agak siangan dikit, waktu duha namanya apa? Adha. Waktu siang apa? Dolla, betul. Sore apa? Amsa. Kalau malam? Bata. Bata. Nah, kemudian ditambah yang ada 4 yang ma. Ya, 4 atau 5? 4 ya. Mazala, mafati'a, mabariha, mangfaka. Ya, maka totalnya menjadi ditambah madama, Jadi ada yang ma-nya itu ada 5 ya. Kemudian yang huruf biasanya yang dihafalkan kana, laisa, soro. Selainnya itu urut dari pagi. Apa saja? Asbaha, agak siangan, adha, agak siang, dolla ya. Sore, amsa, malam, bata. Ya, ini harus hafal. Ya, itu. Kemudian ada fi'il, huruf-huruf kana yang namanya adalah disebut dengan fi'il nakis. Apa itu fi'il nakis? Huruf-huruf kana itu sebagian besar adalah disebut dengan fi'il nakis dalam i'rab. Karena fi'il yang tidak membutuhkan fa'il dan maf'ul. Ya, oke. Saya ulang lagi ya. Huruf-huruf kana disebut juga dengan fi'il nakis ya, karena tidak membutuhkan fa'il dan maf'ul. Contoh, kana Zaidun qa'iman tadi. Mestinya sebagai fa'ilnya apa? Siapa? Kana, Zaidun ya, Zaidun. Tapi di situ tidak berlaku sebagai fa'il. Makanya disebut namanya fi'il nakis.
tidak hanya kana, dari mulai asbaha, adha, amsa, bata, soro, dan dola. Ya. Kemudian yang kedua, ya, lah, ada beberapa huruf ya yang memiliki secara tasrif lengkap. Seperti contoh kana, kana yakunu kaunan ya, sampai kun. Tapi ada huruf yang hanya memiliki fi'il madhi dan mudhari'nya saja. Contohnya tadi yang 4, Fatiha. Jadi gini, ada yang secara tasrif, nanti saya foto ya, tasrif itu lengkap ya, tam atau sempurna. Ada yang nakis secara tasrif. Yang nakis itu infaka, hanya memiliki madhi dan mudhari'nya saja. Infaka, zala, kemudian apa lagi? Ya, bariha ya. Bariha, Fatiha. Bariha dan Fatiha. Ini yang nakis. Kemudian yang nggak bisa ditasrif itu laisa. Laisa dan madama. Ya. Sekarang kita coba i'rab ya. Kana Zaidun qa'iman. Kita rubah, ganti pakai kana nasu ummatan wahidah. Oke. Kana an-nasu ummatan wahidatan. Oke, sekarang kita coba tasrif. Kana. Bagaimana cara tasrif? Nah, di sini kana fi'lun maudin ya. Fi'lun maudin boleh, fi'lul maudhi boleh. Fi'lun maudin nakisun. Ya. Nakisun. Nah, di sini mulai berlaku bagaimana cara mengi'rabnya. Fi'lun maudin nakisun ya. Mabniyun 'alal fathi. Atau dalam pakai buku itu kita tambahin di sini fi'lun maudin nasikhun. Jadi ambil nawasih. Nasikhun nakisun. Ya. Mabniyun 'alal fathi. Ya. Kemudian an-nasu. An-nasu sebagai apa? Ismukana, ya. An-nasu ismukana. Kemudian apa? Marfu'un, bagus. Kemudian wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, ya. Fi akhirih. Kemudian ummatan apa? Sebagai apa? Khobaru kana. Ummatan. Khobaru kana apa? Dibaca apa? Mansubun ya. Wa alamatu nasbihi ya, fathatun dhahiratun fi akhirih. Coba dibaca sama-sama. Yuk, 1, 3. Ka
Wahidah sebagai apa nih? Sifatnya ummah ya. Na'at wal man. Oh, berarti apa? Na'tun li khobari kana ya mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhohiratun fi akhirih. Hal fahimtum? Fahimna. Oke, fi soal. Jadi cara menghafalnya tadi diurutkan waktunya. Kalau kita urutkan aja sudah ketemu berapa itu? Dari mulai asbaha, adha, dolab, amsa, bata, udah ketemu 5. Tinggal 8 ya. Kana, laisa, soro. Kemudian 5 mafati'a, mabariha, mazala, mangfaka, madama. Yang ma-nya ada 5, berkaitan dengan waktunya ada 5, tinggal soro, laisa, dan kana. Kalau nasihun tadi langsung saja. Fi'lun madin nasihun. Nasihun itu yang merusak gitu ya. Amil nawasih. Ada beberapa yang saya sampaikan di sini tambahan ya tentang peraturan daripada kana. Jadi silakan sambil ditulis. Baru kana ya sebenarnya. Ya. Nah, di sini ada beberapa kaidah ikhwas sekalian bahwa terkadang semua makna dari huruf kana, amsa, asbaha, adha, dola, bata itu maknanya soro. Soro itu artinya apa? Berubah menjadi. Ya, atau menjadi ya, soro dadi ya. Jadi walaupun contoh di sini ada sebuah contoh asbahal baradu sadidan, di waktu pagi dinginnya menjadi sangat kuat ya, dinginnya menjadi sangat kuat. Atau amsal jawu baridan, di waktu sore udara menjadi dingin ya, menjadi dingin. Nah, di sini terkadang bermakna sesuai waktu masing-masing, terkadang semuanya menjadi waktu satu, soro ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi nanti kalau di dalam membaca kitab jangan kaget kok memakai asbaha tetapi waktunya tidak waktu di pagi hari, atau di dalam Al-Quran sekalipun banyak sekali ya contoh-contohnya. Ya, betul. Contohnya di sini fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini fa'asbahtum bukan berarti di waktu pagi hari kalian menjadi saudara dengan nikmat Allah ya. Nah, di sini dengan makna soro, menjadi. Kemudian kaidah lagi ya. Kana fi'il mudhari'nya apa? Yakunu. Coba di sini. Kana yakunu. Kalau kemasukan lam menjadi ya.
Apa? Yang lam yakun. Nah, lam yakun. Lah dalam bahasa Arab itu boleh ditulis menjadi menghilangkan nun, menjadi lam yaku. Nah, ini dalam Al-Qur'an ada. Lam yaku. Menghilangkan nun. Contoh, saya bilang lam aku minal ghafilin, itu boleh dengan menghilangkan nun. Ya. Contohnya dalam Al-Qur'an banyak di sini, wah. Contohnya qalu lam naku minal musallin, ya. Lam naku minal musallin. Asalnya adalah nakun. Kemasukan lam apa huruf apa di sini? Lam amil jawazim, ya. Lah, yang hakikatnya adalah dengan sukun pada nun, di sini menghilangkan nunnya. Tapi amalnya tetap seperti kana, ikhwas sekalian. Seperti kana wa akhwatuha. Jadi kana wa akhwatuha itu dalam tasrif turunannya tetap beramalnya sama. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Contoh, jadilah kamu orang alim, maka apa? Kun alimun atau kun aliman? Aliman. Nah, kun aliman. Nah, isimnya kana mana? Anta, ya. Domirun mustatirun wujuban anta. Maka kun aliman ya akhi. Kun mustahidan walatak kun mustahidan walataku ghafilan, ya. Dalam mahfudat kun mustahidan. Jadilah kamu orang yang sungguh-sungguh. Ya, walataku ghafilan, jangan jadi orang yang lalai. Dan sini khobarnya menjadi apa? Aliman menjadi apa khobarnya? Isimnya kana kun, berarti khobarnya kana, ya. Jadi khobarnya kana, ya. Jadi seperti itu. Dalam bentuk-bentuk turunan tasrifnya itu beramalnya tetap sama tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Oke, hal fahimtum? Nah, fahimna. Baik, alhamdulillah. Nahtu ila fathil kitabil qarib.